Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wassala rabbuna ala nabiyil mustafa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jemaah sekalian, alhamdulillah kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai pada ayat yang ke-163. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم, dan Tuhan kalian adalah ilahun wahidun, Tuhan yang esa, Tuhan yang maha tunggal. La ilaha, tidak ada Tuhan, illa kecuali huwa dia, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemarin sempat kita singgung bahwa Allah tersebut itu ketika memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa alaihissalam pada saat Nabi Musa itu diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul, dinobatkan oleh Allah menjadi seorang rasul, dinobatkan itu bahasa Islamnya dinubuatkan menjadi seorang rasul. Maka kala itu Allah menyatakan innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budini, maka beribadahlah kamu kepadaku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Sudah saya sampaikan itu ya? Sambut? Belum? Oke, silakan dibuka di dalam surah Toha, surat yang ke-20. Jadi ini adalah wahyu yang pertama diterima oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Ayat yang ke-14. Kalau kemarin kita mulai pada ayat yang ke-11 sampai pada ayat yang ke-14. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang patut diibadahi illa ana, kecuali aku. Jadi Allah langsung memperkenalkan kepada Nabi Musa, dan itu adalah langsung berbicara langsung dengan Nabi Musa tanpa melewati malaikat Jibril, sehingga Nabi Musa disebut kalimullah, yaitu orang yang berbicara langsung dengan Allah.
La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang patut diibadahi kecuali aku. Fa'budni, maka beribadahlah kamu wahai Musa kepadaku. Sembahlah aku. Wa aqimis sholata, dan dirikanlah salat lidzikri, untuk mengingat aku. Para jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, sehingga kalimat wa ilahukum ilahu wahid ini adalah kalimat menegaskan betapa Allah itu adalah Maha Tunggal. Allah itu tidak butuh tidak butuh sekutu. Allah itu tidak butuh pertemanan. Ya. Maka kemudian bisa dilihat di dalam ayat Al-Qur'an lagi tentang penegasan Allah adalah tidak butuh pertemanan itu, tidak butuh. Allah itu enggak butuh persyarikatan sebagaimana persyarikatan bangsa-bangsa. Ya. Ya, silakan pada surah Al-Isra, surah 17 ayat yang ke-42, halamannya 286. Surat yang ke-17. Ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzan labtaghaw ila dzil 'arsy sabila. Qul, katakan Muhammad, lau kana ma'ahu, sekiranya ada bersama Allah alihatun, Tuhan-Tuhan, ya, sekiranya ada bersama Allah Tuhan-Tuhan, kama yaqulun, sebagaimana yang mereka katakan itu, idzan, maka tentu tiba-tiba labtaghaw, mereka Tuhan-Tuhan itu akan mencari ila dzil 'arsy, yaitu mencari jalan menuju arsy, sabilan. Jadi sungguh mereka itu akan mencari sabilan, suatu jalan, ila dzil 'arsy, menuju singgasana atau arsy. Jadi kalau ada Tuhan-Tuhan bersama Allah, di mana Tuhan itu sifatnya nggak boleh kalah satu dengan yang lainnya, nggak boleh nyalahan, itu nggak boleh. Tuhan itu adalah berkuasa penuh. Tuhan itu tidak boleh didikte, diintervensi oleh siapapun. Dan kemudian di antara itu adalah tanda Tuhan itu adalah punya singgasana, arsy. Jadi kalau sekiranya ada Tuhan-Tuhan selain Allah, bersama Allah ada Tuhan-Tuhan, maka mereka akan berebut untuk menuju kepada singgasananya. Ya apa caranya? Kira-kira langit dan bumi itu kalau sekiranya ada Tuhan selain Allah itu tambah api apa tambah hancur? Royokan. Jangankan itu, negara aja ada dua penguasa, gimana Pak? Paham ya? Ya itu. Jadi tidak boleh dalam satu wilayah ada dua penguasa. Nggak boleh di dalam alam raya ini ada dua Tuhan, itu hancur, gak malah tambah api. Ya. Oke.
Berikutnya, jadi kadang konsep yang dimiliki oleh orang-orang Kristen Nasrani itu, yaitu konsep Trinitas, itu adalah tidak memiliki kekuatan dalil sama sekali, dan itu adalah gampang dibantai, dan mereka tidak memiliki acuan yang kuat di dalam ayat-ayat itu yang bisa dipertahankan, yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam surah yang ke-5, pada ayat yang ke-72, mulai pada ayat yang ke-72 sampai 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Laqad kafara, sungguh telah kafir. Siapa itu? Alladzina qalu, yang mereka berkata, innallaha, sesungguhnya Allah adalah huwal masih ibnu Maryam. Allah itu adalah Isa al-Masih putra Maryam. Kalau ada orang menganggap itu adalah kafir, itu sudah cacat Pak akidahnya. Kemudian apa? Waqala al-Masih, sedang Isa al-Masih itu berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ubudullah, sembahlah Allah. Allah itu adalah Rabbi, Tuhanku, wa Rabbakum, dan Tuhan kalian. Sembahlah Allah. Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi bukan gini, Nabi Isa bukan mengatakan, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, karena Allah itu adalah Abi, Bapakku. Tidak. Tapi kalimatnya adalah Allah itu adalah Rabbi wa Rabbakum. Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, maka sungguh Allah benar-benar haramkan atasnya surga itu, wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya adalah neraka, wa ma lil-zalimina min ansar, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim itu? Yang mencari Tuhan selain Allah, maka tidak ada bagi mereka itu min ansar, dari penolong. Begitu juga ayat yang ke-73-nya sama, lebih tegas lagi. Laqad kafara alladziina qalu, sungguh telah kafir orang-orang yang mereka berkata, innallaha tsalitsu tsalatsa, sungguh Allah itu adalah satu dari yang tiga. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Konsep Trinitas itu bukan dari Allah, bukan dari Nabi Isa. Konsep Trinitas itu adalah dari Paulus, orang Yahudi
yang kemudian memang bencinya luar biasa kepada Nabi Isa. Bukan konsep dari Allah, Trinitas itu. Seluruh para nabi itu adalah berla ilaha illallah semuanya. Kemudian apa? Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Dan tidak ada dari Tuhan itu illa ilahun wahid, kecuali Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal. Wa illam yantahu amma yaqulun, dan jika mereka tidak menghentikan tentang apa yang mereka katakan itu Trinitas wae, kalau mereka tidak menghentikan itu, apa kata Allah? La yamassannal ladzina kafaru, sungguh benar-benar akan menyentuh kepada mereka alladzina kafaru, orang-orang kafir itu. Apa yang menyentuh mereka? Adzabun ali, azab yang pedih. Oleh karena itu para jemaah sekalian, jangan sampai kita mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, dengan suatu apapun. Maka kemudian di ujung ayat yang ke-163 itu ada kalimat la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah. Allah adalah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Allah adalah Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Para jamaah sekalian, ayat ini, ayat yang ke-163 ini termasuk Al-Ismul A'zam, yaitu nama Allah yang agung. Kalau jenengan doa dimulai dengan kalimat ini, akan kemudian mengalami akselerasi, percepatan dikabulnya doa. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Sebagaimana kita ketika membaca pada surah Ali Imran pada ayat yang pertama, ya, dan kedua, itu adalah Ismul A'zam. Jadi ketika kita kemudian sebelum berdoa kemudian membaca kalimat itu luar biasa. Dalam Ali Imran itu ada kalimat apa? Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, itu adalah Al-Ismul A'zam. Alif Lam Mim, Allah la ilaha, tidak ada Tuhan yang patut diibadahi illa huwa, kecuali Dia, Allah. Allah adalah Al-Hayyu, yang maha hidup, Al-Qayyum, yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Allah tiada henti untuk berkreasi. Allah itu adalah maha berkreasi. Ya, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini hadis, ini adalah hadis yang terkait dengan ayat tadi. An Syahri bin al-Haush an Asma binti Yazid, dari Asma binti Yazid bin Sakan, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya beliau telah bersabda, Ismullahil A'zam fi hatainil ayatain, nama Allah yang amat sangat agung itu terdapat dalam dua ayat ini. Yang pertama adalah dalam Al-Baqarah ayat 161, wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang kedua adalah dalam surah Ali Imran ayat pertama dan kedua, wa alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini adalah Al-Ismul A'zam. Apal Pak? Bu? Apal? Coba ditirukan dulu ya. Wa ilahukum ilahun wahid. Enggak. La ilaha illa huwar rahmanur rahim.
Berikutnya Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ini adalah pada dua ayat ini terdapat Al-Ismul A'zam, nama Allah yang sangat agung. Maka Rasulullah itu juga suka sekali memulai doanya itu dengan Al-Asmaul Husna, terutama Al-Asmaul A'zam. Karena memang diperintah oleh Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Kepunyaan Allah nama-nama yang indah itu, fad'uuhu biha, maka berdoalah kamu dengan menggunakan al-asmaul husna itu. Ya. Neng di. Nah, saya goleki. Silakan pada surah Al-A'raf ayat 180. Nah, Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna. Kepunyaan Allah nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian dengan menggunakan al-asmaul husna. Misalkan kita ini mau mohon ampun, ya sebutlah ya Allah ya Ghaffar, ya Allah ya Ghafur, ighfir lana dzunubana. Kalau kita tersebut itu ingin dirahmati oleh Allah, ya Rahman ya Rahim, wahai Zat yang Maha Kasih dan Sayang, irhamna, sayangi kami ya Allah. Misalkan kita ingin mendapatkan keamanan dari Allah, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Allah, Engkau adalah Zat yang memberikan jaminan keamanan. Aminna mimma nakhaf, berikan kami keamanan dari apa yang kami takutkan itu. Jadi ya Waliyu ya Hamid, wahai Zat yang Maha Kaya, wahai Zat yang Maha terpuji, aghnina bifadlik, ya Allah berikan kekayaan kepada kami ya dari karunia-Mu. Nah itu, jadi kita berdoa dengan menggunakan al-asmaul husna, itu adalah diperintah oleh Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, maka berdoalah kamu dengan menggunakan al-asmaul husna. Lalu kemudian wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah wadharu, dan tinggalkanlah alladzina, orang yang yulhiduna, yang mereka yang melakukan penyimpangan fi asma'i, di dalam menggunakan nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun, kelak mereka akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ngapunten bapak-bapak, walaupun asmaul husna itu terkadang dibikin sihir. Itu artinya orang yang melakukan penyimpangan terhadap al-asmaul husna. Coba itu, ya Fattah, wahai Zat yang Maha membuka, buka gembok wong, petak. Waduh lapo muni ngene mawon. Itu adalah orang itu melakukan apa? Mulhid, orang yang melakukan penyimpangan terhadap al-asmaul husna. Ya, hati-hati. Apa ya iso, tapi dosa besar. Mencatut nama Allah untuk hal-hal yang buruk.
Itu ya. Oke. Sekarang kita masuk pada berikutnya. Nah ini. Jadi Allah itu adalah maha berkehendak tentang ciptaannya. Mau dibikin apa? Allah tersebut itu adalah fa'alul lima yurid. Apa itu? Fa'al. Allah itu bebas untuk mengerjakan sesuai dengan lima yurid, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ya, kalau saya lebih menerjemahkan fa'al, Allah itu bebas, maha bebas untuk mengerjakan apa saja sesuai dengan yang dikehendaki. Cuman bedanya Allah itu gak pernah ngawur. Nah itu ya, lek menungso bebas itu sakarepe gak ngerti takarannya, nabrak sana nabrak sini. Tapi kan Allah enggak. Dikatakan Allah fa'alul lima yurid. Itu artinya Allah bebas melakukan suatu upaya pekerjaan apapun sesuai dengan yang beliau inginkan. Tetapi Allah itu adalah Al-Alim, zat yang maha mengetahui semuanya dengan perhitungan keilmuannya. Coba ya, ya beda ambil makhluk, iya. Jadi kayak kemudian nanti di lautan model ada begini, tiba-tiba di lautan kayak ada kayak apa Pak? Nah, ada nggak begini nih? Di tiga segitiga Bermuda ada yang macam ini. Ada danau di mana arusnya itu adalah di bawah kayak ulur-ulur, ngerti ulur-ulur ya? Ya kayak gitu itu. Iya. Nah, itu kesedot itu wassalam. Saya masih teringat itu ketika tank angkatan darat itu berada di Ratu Gerati. Paham itu Pak ya? Marinir itu. Oh, tunggalin jenengan. Ngapunten Pak, suatu ketika saya itu nyoba. Jadi masih SMA itu, saya nyoba itu pakai sampan. Sampan di Ratu itu kan teko sek gitu Pak. Ya, saya nyoba. Dengan apa? Dengan gayung. Ya, dengan dayung yang ada itu, loh, begitu saya masukkan itu dayungnya putar langsung sampai gitu. Saya sengaja lewat tengah, saya sengaja, ya alhamdulillah diselamatkan oleh Allah. Wes muter itu sudah, dayungnya itu sudah amblas, akhirnya dengan tangan ini, Bismillah, untuk mau. Ya, ada yang menunjukkannya kan Pak dalam masalah ini, monggo silakan. Ini seru ketika masuk ayat berikutnya ini, ayat 164. Betul ya, 164. Betul ya? Enten pertanyaan? Mungkin Ustaz. Ya. Nabi Isa yang dituankan itu umatnya atau mungkin bukan umatnya Nabi Isa yang mengesahkan atau yang menuhankan Isa. Terus apakah Isa itu tidak memberikan petunjuk atau arahan bahwa saya ini bukan Tuhan, saya ini utusan Allah? Apakah ada petunjuk atau mungkin arahan dari Isa kepada? Nah, itu tadi yang terdapat di dalam ayat yang ke-72 73 tadi. Nabi Musa mengatakan, "Ya Bani Israel, u'budullah
Sebalah Allah adalah Rabbi. Allah itu Tuhanku, wa rabbakum, dan Tuhan kalian. Nah, sekarang pertanyaan tersebut itu kemudian kita lanjutkan di ayat tadi, surah ke-7 ya. Surah 5. Surah 5 ayat 72 73 tadi ya. Jadi Nabi Isa itu sudah luar biasa. Bahasa saya tuh orang leren-leren, Pak. Mengingatkan yang semacam itu. Enggak leren-leren ya. Lalu kemudian apa? Itu tadi yang saya katakan pada ayat yang ke-72-nya. Nah, sekarang coba Al-Maidah mau akhir. Silakan dibuka pada ayat yang ke-116 sampai pada ayat yang ke-117. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam, dan ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa ibn Maryam, wahai Isa putra Maryam, a'anta, apakah kamu mengatakan, a'anta, apakah kamu mengatakan, a'anta qulta linnas, apakah kamu telah mengatakan kepada manusia, manusia, ittakhiduni, jadikan aku atau ambillah aku, wa ummi, dan ibuku, ilahaini min dunillah, dua Tuhan selain Allah. Kue tahu ngomong tak? Menyerukan begitulah kepada Bani Israel itu. Wahai manusia, jadikan aku dan ibuku ilahaini min dunillah, dua Tuhan selain Allah. Qala, berkatalah Nabi Musa, subhana, maha suci Engkau ya Allah, ma yakunu li an aqul, tidak sepatutnya bagiku untuk mengatakan ma laisa li bihaqq, sesuatu yang bukan haknya aku untuk mengatakan. Aku enggak berhak mengatakan itu. In kuntu qultu, jika aku pernah mengatakan begitu ya Allah, faqad alimta, sungguh Engkau mengetahuinya. Amin. Jadi Nabi Isa enggak pernah. Ta'lamu ma fi nafsi, karena engkau mengetahui ma fi nafsi, apa yang ada pada diriku, wala a'lamu ma fi nafsi, sedang aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau allamul ghuyub, dan yang amat sangat mengetahui perkara-perkara yang gaib. Jadi Nabi Musa itu bahasanya diinterogasi lah, interview. Kue ngene ta? Mboten nyawa menawi kula ngoten lah panjenengan mesti. Nah, itu ya. Enggak pernah. Maqultu lahum. Nah ini, maqultu lahum, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka begitu, illa ma amartani, kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku bihi, untuk mengatakannya. Ya Allah, kula mboten nate memerintahkan kepada mereka di luar apa yang kau perintahkan. Seluruh para nabi itu, Pak, seluruh para nabi itu begitu. An'budullah, apa itu? Ini loh yang dikatakan oleh Nabi Isa, yang diajarkan oleh Nabi Isa itu kepada Bani Israel. An'budullah, sembahlah Allah. Allah adalah Rabbi, Tuhanku, wa rabbakum, dan Tuhan kalian. Wis gak mari-mari, Pak. Wa kuntu alaihim syahida, dan adalah aku, kata Isa, alaihim, atas mereka Bani Israel, syahidan, aku menjadi saksi, ma dumtu fihim, selagi aku masih bersama mereka. Kalimat itulah yang aku perintahkan kepada mereka. Falamma tawaffaitani, maka ketika engkau tersebut itu wafatkan aku, kunta antar raqiba alaihim, engkau lah yang menjadi pengawas atas mereka.
Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau adalah syahidun, zat yang maha menyaksikan, ala kulli syai', atas segala sesuatu. Loh, betul. Sahabat, jadi artinya apa? Nabi Isa nggak pernah mengajarkan konsep Trinitas. Lah konsep Trinitas itu muncul sebelum Rasulullah Muhammad. Oleh karena itu adalah berawal dari tentara Herodes, di mana ia tersebut itu adalah sudah mulai kafir. Herodes ini Pak, mulai di zamannya Nabi Zakaria dan Yahya, berlanjut kepada di zamannya Nabi Isa. Di eranya Nabi Zakaria dan Yahya, Raja Herodes itu seneng ambil adike seneng ambil cacake. Ngerti Pak ya? Si adike yang ngetek, cacake ganteng jadi raja. Lek kena gak usah ambil wong liya. Akhirnya kemudian itulah perkawinan, yaitu adik dengan kakak. Dan itu ditentang oleh Nabi Zakaria dan Yahya, dan kemudian keduanya itu diancam untuk dihabisi, dan betul keduanya dibunuh oleh tentara Herodes. Berlanjut kepada Nabi Isa, yang kemudian itu adalah dipastikan Isa itu pasti akan memusuhinya, maka kemudian mereka menyuruh pasukannya untuk menghabisi Nabi Isa. Di saat Nabi Isa tersebut itu mengadakan suatu jamuan dengan Hawariyin, pengikut-pengikut setianya itu. Nah, ini panjang sekali. Jadi yang disalib itu bukan Nabi Isa. Kalau itu adalah Isa itu disalib adalah untuk menebus dosa manusia, berarti Isa itu harusnya terima kasih dengan tentara Herodes yang berhasil menjadikan dia tersalib untuk kemudian, betul ya? Yang menyalib siapa? Tentara Herodes. Ketika Nabi Isa, andai kata yang disalib itu adalah Nabi Isa, kira-kira sambat nggak Pak? Mestinya kan tidak sambat, karena tujuannya mulia untuk menebus. Tapi di dalam Injil, Alkitab itu, Alkitab saya lebih mengatakan Alkitab. Kalau Injil sebetulnya ada itu. Kalau ada Injil itu sudah disadur. Ya. Tetapi di dalam Injil ada kalimat Eli, Eli lama sabahtani. Bahasa Ibraninya. Eli, Eli, Tuhanku, Tuhanku, lama sabahtani, kenapa kau tinggalkan aku begini? Aku disalib, jenengan kok meneng wae. Lho kok Tuhan sambat ambil Tuhan. Lah lucu toh. Paham ya? Nah, wis ngono wae. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.